Assalamualaikum semuanya, thank you udah mengklik video ini. Selamat datang di program Diana Bercerita. Aku akan menyajikan cerita seru terbaru. Hai, salam kenal, aku Nordiana. Video kali ini aku sengaja membuat konten bercerita yang pastinya super seru. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian suka dan terhibur ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan jangan lupa kasih supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Kalian juga bisa request di kolom komentar ya, mau aku bahas apalagi di video selanjutnya. See you on my next video. Oke, jangan lupa juga follow me on Instagram @nordiana050. Hari ini aku di episode kedua ini akan menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Di Indonesia sebelum menjadi negara kesatuan, dulunya ada banyak kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh presiden, raja sudah terlebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang dikuasainya, timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Nah, kalian pasti belajar tentang sejarah, maka nama-nama sejarah yang akan kita bahas di video ini adalah Kerajaan Majapahit. Simak sampai habis. Kesatuan kerajaan di Nusantara dipimpin oleh kerajaan raja, memerintah pada masing-masing kerajaan dan timbul tenggelam. Kemudian masih ingatkah kalian dengan Sumpah Palapa yang melegenda di Gajah Mada menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut, dan benar-benar terjadi pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri di tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Tidak hanya demikian, di kelas menyebutkan dalam sejarah Indonesia modern 1991 disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Sebagai salah satu negara terbesar di Indonesia, bagaimana kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk ekspansi ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei atau Singapura, sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut negara Kartatagma, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina dan Thailand, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kerajaan kekuasaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk adalah pemerintahannya banyak dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan
oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan kerajaan Pasai dan kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi. Selain kemajuan dan kejayaan kerajaan Majapahit, di tahun 1389 kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming dari Cina. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhini yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Karmawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dan selirnya Warabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara pun terjadi. Diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Warabumi melawan Wikrawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah takluknya di daerah-daerah lain. Pada 1474, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu-Buddha atas kebijakan serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya mengaku bahwa pada tahun 1474 ia telah mengalahkan Kertabumi. Rana Wijaya kemudian memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha dan pemerintahan pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindara Wardana hingga ia digantikan oleh Patih Udara. Akibat konflik ini Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuasaan Kerajaan Demak. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan kelanjutan dari episode selanjutnya, yaitu episode 3. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.